Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang First Run Ortus 8 Hyper Blast. I can feel I'm changing. I don't know if I'll ever go back. All the ways that you make me build me up on the things I lack. I don't ever wanna lose you now. 'Cause I don't think I'll make it clearly now. 'Cause it's you and only you. Sebelumnya saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa sepatu ini saya beli dengan uang saya sendiri. Jadi apapun yang saya sebutkan dalam video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Ini adalah Hoka Bondi Killer. Itu kata yang tepat untuk Hyper Blast ini. Jadi itu yang saya kasih duluan di awal video ya. Jadi biar teman-teman nggak penasaran sebelum kita bahas mendetil tentang sepatunya. Karena memang sepatu ini mirip banget karakternya dan luar biasa banget. Jadi kalau brand di luar sana, ngeluarin brand sepatu, seri sepatu itu memang tergantung segmen lari yang akan kita pakai gitu ya. Kalau easy run, recovery run, atau speed session, atau mungkin race day, sepatunya beda-beda banget. Dan di Indonesia awalnya sih belum, dan makin kesini makin sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan Hyper Blast ini ditujukan bagi teman-teman yang mau recovery run atau easy run. Dan dia benar-benar sudah memenuhi syarat untuk dipanggil sepatu recovery run. Jadi langsung aja kita bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual, beratnya di ukuran saya 42 ada di 290 gram. Masih masuk standar, hampir 300 sih beratnya. Cuman kalau mengingat sepatu ini adalah sepatu yang untuk recovery run, dan dia memang ultra cushion banget, disebut oleh Ortus 8 dia ultra cushion shoes, ya wajar aja karena beratnya pasti lebih berat daripada sepatu-sepatu lain, terutama sepatu untuk speed session ataupun race day gitu ya. Dia secara fisik aja kelihatan banget bulky dan tebel banget. Lanjut ke uppernya, dia uppernya bahannya adalah jacquard mesh yang mana lembut sih, dari luar emang lembut banget. Di depan sini juga ada overlay-nya, ada TPU-nya gitu. Kemudian jacquard mesh itu karakternya kayak dia ringan, kemudian breathable, tapi nggak satu lapisan gitu ya. Jadi ada layer tambahan di dalamnya yang mana kalau misalnya cuman layer yang paling luar pasti gampang banget sobek karena lubangnya gede-gede banget. Di sini polanya itu banyak banget. Jadi memang dia ada layer tambahannya di dalam yang menjadikan dia lebih kokoh sih. Meskipun kalau karakter upper sepatu lari yang nggak bakal tebel banget, malah nggak enak dipakainya. Jadi yang tipis-tipis gini malah menyenangkan sih kalau saya. Lanjut ke lacing sistemnya. Lacing sistemnya sih standar aja, nggak ada yang spesial menurut saya. Tali sepatunya ya standar juga, nggak hebat-hebat banget, nggak luar biasa gitu ya, tapi nggak fail juga. Jadi ya standar dan masih enak untuk dipakai. Kemudian sudah ada runner's knot-nya di sini. Kemudian untuk tangnya sendiri atau lidahnya ini kalau saya sih cocok banget ya. Jadi di lidahnya itu nggak ada paddingnya di dalam gitu, tapi cuman tumpukan uppernya aja, tumpukan mesh. Jadi kayak lembut, gampang diatur, tapi pada saat kita pakai itu tangnya diem gitu. Apalagi di tengahnya sini kalau teman-teman bisa lihat ada lubangnya 2, sehingga untuk tali sepatunya bisa dimasukin ke situ untuk menetapkan posisi dari tangnya itu sendiri. Jadi kalau misalnya dia disatu sama talinya, dia nggak bakal banyak bergerak sih pada saat kita pakai untuk berlari. Lanjut ke kolarnya, karena dia ultra cushion shoes, otomatis kolarnya bakal tebel banget. Jadi paddingnya di mana-mana, kerasa banget nyamannya. Untuk kolarnya nggak ada masalah sih, dan pada saat saya pakai dia nggak kerasa sedikit pun nggak nyaman, nyaman banget. Untuk bagian heel counternya dia termasuk pendek ya, heel counternya itu menurut saya termasuk pendek, cuman bekerja dengan baik, dan dia strukturnya nggak terlalu keras sih, jadi masih bisa ditekuk, tapi ada struktur tambahannya di sini. Saya udah khawatir kalau misalnya ini nggak ada struktur tambahannya, malah nggak bisa nempel di bagian heel kita ya, nggak bisa nempel di tumit kita, biasanya heel slip. Tapi ya setelah saya pakai first run masih aman sih untuk bagian heel counternya.
Lanjut ke insole-nya. Insole-nya saya copot aja, dia bisa dicopot jadi lebih mudah dibersihkan kalau sepatu insole-nya bisa dicopot. Dan ini bentuknya warnanya orange kalau dari luar, dari atas. Bentuk bawahnya seperti ini, dia Orthshock kalau Ortus pakainya. Dan ini cukup bekerja dengan baik menurut saya. Saya senang sih tipe insole yang seperti ini. Jadi dia agak sedikit berpadding di bagian heel atau tumit untuk meredam hentakan gitu. Tapi nggak aneh-aneh gitu. Dan bekerja dengan baik. Jadi menurut saya sih insole-nya cukup mantap. Kita kembalikan. Kemudian kita lanjut ke bagian midsole-nya. Dan ini adalah yang paling mau saya bahas dalam video ini. Jadi insole-nya tuh empuk banget. Ini adalah sepatu lari paling empuk, tidak hanya di kalangan produsen sepatu Indonesia aja, tapi sepatu di dunia ini termasuk sepatu lari yang empuk banget. Jangan berharap atau berpikir saingannya hanya produk lokal aja, enggak. Kalau menurut saya bahkan sekelas Hoka Bondi aja yang harganya bisa 3 kali lipat dari sepatu ini, lebih sih, bahkan 3,5 kali lipat sepatu ini harganya, itu mati. Kalau saya bilang pasarannya bisa mati karena sepatu ini di Indonesia khususnya. Karena saya udah pernah nyoba Hoka Bondi 7 seri 7 dan ada sepatu ini, midsole-nya, karakternya bisa dibilang menyaingi, dan kalau saya bilang ada plus dan minusnya di masing-masing. Jadi nggak semuanya unggul di sana, ini lebih jelek gitu ya. Enggak, ada yang lebih plus dibandingkan Hoka Bondi 7 juga. Dia masih pakai Cumulus foam sebenarnya, namanya Ortus 8. Semua foam larinya itu pakai Cumulus foam. Ini yang sebenarnya pengen saya sarankan ke produsen sepatu lari Indonesia. Kalau misalnya bikin midsole foam yang mungkin bahannya sama tapi karakternya beda, alangkah baiknya diberikan nama yang berbeda. Jadi ini tuh secara fisik aja dipegang beda banget sama Cumulus foam yang ada di Hyperfuse, yang mana sebelumnya saya udah pernah nyoba di Hyperfuse pertama dan juga 1.2. Itu karakternya midsole-nya itu beda banget, dan dipegang secara fisik juga memang beda banget. Alangkah baiknya namanya dibedakan untuk foamnya itu sendiri, karena memang karakternya sendiri juga beda. Jadi alangkah baiknya beda biar kita para konsumen itu lebih mudah memahaminya. Dan ini tuh empuk banget, saya ulangi, ini tuh empuk banget Cumulus foam yang ada di Hyperblast ini. Dan setelah saya ukur manual menggunakan durometer, dia ada di poin 23. Itu gila banget, itu rendah banget, yang mana itu menandakan bahwa dia empuk banget. Bahkan Hyperfuse yang menurut saya empuk banget aja di angka 25-26. Kalau mungkin gambaran lain HZ Vision ada di sekitar 30-an. Lanjut ke outsole-nya. Outsole-nya ini yang bikin saya langsung pertama kali pada saat lihat sepatunya keinget sama Hoka Bondi 7, karena karakternya outsole-nya mirip banget. Untuk bagian yang warna orange ini adalah rubber, yang putih ini adalah exposed midsole. Jadi midsole sebenarnya yang dikasih pattern yang kelihatan, yang sekaligus jadi outsole-nya itu sendiri. Cuman untuk rubbernya yang cuman berwarna orange, dan dia nggak full cover, karena kalau full cover dia bakal berat banget, karena berat sepatunya aja udah 290, bakal banyak dihabisin di midsole, karena midsole-nya harus tebal banget kalau misalnya dipakai sepatu yang ultra cushion. Dan dia sejauh ini kita harus tunggu. Kalau sudah saya 100 km, saya pakai 100 km, saya akan share ke teman-teman sekalian gimana kondisinya outsole-nya, apakah bekerja dengan baik gitu ya. Ya kalau menurut saya sih lumayan, karena dia nggak terlalu tipis banget, cuman ya nggak bisa dibilang tebel juga, dan placementnya di tempat-tempat tertentu. Tapi tempat tertentunya memang yang bener-bener sering dipakai untuk teman-teman berlari gitu ya. Nggak mungkin teman-teman habis duluan di tengah, itu kayaknya agak jarang. Jadi kalau di tengah agak atas ini paling sering, kemudian di bagian heel-nya. Jadi teman-teman yang suka pakai heel strike masih aman sih pakai sepatu ini. Yang jelas sepatu ini untuk teman-teman yang easy run, jadi suka larinya itu nyantai aja, nggak butuh jauh banget, nggak butuh kenceng gitu ya. Yang penting lari, cari keringat, santai. Kemudian untuk teman-teman yang recovery run itu kalau teman-teman kemarinnya habis rest day atau kemarinnya habis speed session capek butuh recovery run, ya sepatu ini bener-bener cocok banget buat teman-teman. Selain itu untuk teman-teman yang nyari sepatu untuk low impact
buat dengkulnya gitu misal, atau pasca cedera misalnya, ini juga bisa menjadi salah satu opsi terbaik saat ini di pasaran sepatu Indonesia. Karena empuk, dia low impact kepada lutut, dan juga dia ground feel-nya itu memang minim banget. Jadi nggak terlalu terasa tanah ataupun aspal yang kita injak. Jadi memang kerasa empuk aja kayak jalan di atas kapas gitu ya. Tapi kalau teman-teman nyari sepatu untuk kenceng atau untuk yang jarak jauh banget, saya nggak menyarankan sih, karena dia terlalu berat. Jadi kalau misalnya diajak kenceng sedikit, kemarin saya pakai di pace 400 gitu, udah mulai kerasa nih. Padahal cuma saya pakai sebentar, apalagi kalau misalnya kenceng dan jarak jauh, dia akan kerasa banget beratnya. Jadi bukan teman-teman yang buat yang kenceng-kencengan ya. Harganya sendiri saya dapatkan di angka 449, yang mana itu paling mahal sih. Sepatu lari Indonesia paling mahal yang saya dapatkan sekarang. Tapi kalau lihat kualitasnya, ini harga 1,5 aja masih laku kalau misalnya mereknya bukan Ortus 8 gitu ya. Tapi kalau misalnya dijual di internasional dengan merek yang udah terkenal, 1,5 aja laku keras kalau sepatu dengan kualitas seperti ini. Mungkin itu saja pengalaman first run saya pakai Hyperblast ini. Untuk kondisinya setelah 100 km, kita tunggu aja, nanti kita share gimana kondisinya. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.